Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai jerat hukum selebriti promosi judi online, sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, Mbak Eva. Sehat selalu, semangat selalu, Mbak Eva. Salam sehat dan semangat selalu juga untuk Kang Asep. Kang Asep sudah promosi judi online. Berdalihnya ini game online yang dipromosikan, bahkan game online bersertifikat. Bisa lolos dari pidana nggak, Kang Asep? Ya, perjudian itu kan dilarang, sekali lagi 303 ya, di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Jadi judi tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Nah, di dunia maya itu didistribusikan, ditransmisikan, dan dapat diakses. Satu. Kedua, siapapun yang menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, bahkan ikut serta, ya jelas ancamannya berat ya, bukan ringan lagi ya. Ada yang 6, ada yang 10 tahun. Jadi kalau mereka ikut serta mempromosikan, artinya bisa kategori mendistribusikan, bisa mentransmisikan, atau dapat diakses. Dan ini kan tidak hanya profesi tertentu, profesi lain juga kan sekarang lagi in ya, tidak hanya di kalangan artis, di kalangan terpelajar juga ya, itu telah nampak bahwa sekarang judi online itu tidak hanya di kalangan orang-orang tua. Kalau dulu, sekarang kan di kalangan milenial, anak-anak, bahkan emak-emak, itu sangat banyak. Nah, dipromosikan oleh public figure ini, ya secara hukum ya dia harus kena. Artinya sang endorser bisa dijerat dengan undang-undang apa saja, Kang Asep? Ya, yang pertama kan judi itu ada dalam tarik judinya. Nah, ketika judi itu ada orang lain turut serta, bisa membantu ya, bisa turut serta itu kan banyak ya klasifikasinya di pasal itu. Nah, kalau sekarang disebarkan juga di dunia maya, ya kena baik di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Dari perjudian ini ya kan, tidak, saya katakan tadi, tidak hanya nyata tapi di dunia maya. Nah, kalau dunia maya didistribusikan, ditransmisikan, dan orang dapat mengakses, ada orang endorse itu, setidak-tidaknya keturutsertaannya ya, entah membantu ya, entah ikut ada. Kalau itu misalkan membantu atau peran-peran lain ya di pasal penyertaan itu, ya bisa kena. Baik, KUHP dan juga Undang-Undang ITE dengan ancaman 6-10 tahun ya, Kang Asep. Tapi kalau bilangnya nggak tahu kok, taunya itu cuman game online aja, bisa diterima nggak sih alasan itu? Ya, main game itu anak-anak TK aja udah tahu. Tapi kalau di main game itu ternyata slotnya ada untung-untungan, ada taruhan. Ini anak-anak udah tahu lah. Saya pernah nyoba kemarin satu membuka masa baru ya. Nah, ternyata juga anak-anak udah tahu kalau slot itu ternyata di situ ada aplikasi yang sifatnya adalah judi. Nah, tapi orang selalu mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau main game kan membedakan game ada uangnya atau game tidak ada uangnya, atau game ada hadiahnya, tidak ada hadiahnya. Itu gampang sekali gitu kan. Jadi paling gampang sederhana berpikir gini, kalau main game kan main-main gitu. Tapi kalau bermain-main di situ ada taruhannya dan di situ ada untung-untungan, ya itulah judi. Kan kalau misalkan tahu bahwa itu ada taruhan, ada untung-untungan, dan telah kemudian dia mempromosikan, harusnya dia kan tidak main di situ kan. Kalau main game ngapain mempromosikan orang lain, logikanya kan? Ya kelompok-kelompok tertentu atau kepentingan tertentu main game kan sendiri juga bisa, yang tidak ada taruhannya. Artinya main paling gampang itu kan banyak beberapa main game yang tidak ada taruhannya, yang tidak ada untung-untungannya. Kalau ini kan jelas populasinya ada, untung-untungannya ada gitu kan, dan menyangkut Pak, judi online ini yang selama ini ditutup, dibuka lagi, tutup, buka lagi. Ini kan hitungan waktu, mereka ditutup, aplikasi ini muncul lagi. Nah, ketika memang ini muncul lagi dan di-endorse oleh public figure, ya dia turut serta. Baik, Kang Asep, selain WG disebut juga ada 26 artis, atau total berarti 26 artis ya. Tahun 2017 sampai 2023 juga diduga ikut mempromosikan judi online. Nah, ini kan ada rentang waktu 2017 sampai 2023. Kalau bukti-buktinya sudah hilang atau tidak ada lagi videonya, apakah mereka akan lepas dari jerat hukum? Ya, apalagi main di online, jejak digitalnya gampang kan, walaupun dihapus apapun, saya pikir pihak kepolisian, Barreskrim atau pihak penyidik itu akan tahu gampang. Justru yang agak susah itu di dunia nyata. Kalau di dunia maya ya, ketika penyebaran, distribusi kemudian ditransmisikan, itu gampang kok, sangat. Ahlinya mungkin itu keterangan ahli daripada jejak digital ya, permainan itu kan gampang dibuka. Saya kira nggak usah ahli lah, masa-masa sekarang aja, saya punya masa itu gampang membuka kejadian lalu, atau paling gampang ini lah, WA yang dihapus, email yang dihapus. Apalagi judi yang terus sertanya kan tidak satu, pemain-pemainnya yang ikutan tuh banyak. Jadi itu sangat gampang sekali yang membuka, tapi saya kira bukan bidang saya. Biarlah nanti orang-orang
yang dunia informatika yang tahu itu, nah itu akan membuka. Jadi walaupun udah sekian tahun yang lama, itu akan gampang dibuka. Apa yang paling sederhana, patokannya gini, kan itu pernah ditutup, dibuka lagi, ditutup, dibuka lagi. Nah itu akan gampang. Saya kira Kementerian Kominfo kalau nggak bisa ngebuka ya masa yang gitu. Ya mahasiswa saya aja yang bukan jurusan informatika, anak-anak hukum itu bisa buka kok. Baik, jadi hati-hati ada jejak digital ya, Kang Asep. Ya, jadi jejak digital apapun namanya, entah perjudian, entah kesusilaan, entah ancaman kekerasan, entah pernyataan-pernyataan apa sara yang dilarang di undang ITE, apalagi judi ya. Judi itu kan slotnya kan berurut, itu waktunya juga cukup rentang lama. Ketika dia masuk, gitu kan bunyinya ya, saya nggak begitu paham. Itu kan sampai dia bunyi angka berputar, itu pasti akan gampang sekali. Nah, jadi kita jejak digital yang waktunya cukup lama dan diungkit nanti oleh penyidik sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti, itu sangat mudah. Dan siapa kaitannya, kenapa ini berkembang terus? Oh ternyata ada endorse-nya tadi Ya. sejak lama, dan itu jadi oleh public figure, entah artis, entah selebgram, entah siapapun, ternyata dia ikutan. Nah itu harus diproses. Jadi jangan diamkan mereka-mereka yang mempromosikan, karena perkembangannya sangat tinggi sekali. Sekarang tuh kan judi online itu melibatkan kaitannya dengan pinjol, kaitannya kesusilaan. Yang lebih mengerikan menyangkut anak-anak Ya. kecil, menyangkut anak-anak generasi Z yang harusnya mereka di sekolah, tapi mereka gara-gara online kemarin. Nah, salah satu yang salah gunakan mereka bermain tadi, asalnya main game, masuk tuh permainan itu. Akhirnya main judi. Mereka kan senang dapat diiming-iming hadiah. Apalagi anak generasi Z sekarang kan senang yang wah gitu. Ketika wah itu dapat berhadiah, ya mereka ikutan. Padahal itu adalah judi dan dipromosikan oleh public figure yang bukan ya jadi contoh gitu, jadi model bagi pada umumnya anak-anak muda. Iya, Kang Asep, selain endorser, artis dan influencer yang mempromosikan judi online, siapa lagi yang bisa dijerat dalam bisnis endorser judi online ini? Ya, yang jelas pemain. Kalau bandarnya kan susah, kadang-kadang tidak hanya kalau di dalam Indonesia, di negeri Indonesia sih gampang. Kalau misalkan jauh, misalkan katakanlah yang terdekat Thailand, ya di Thailand itu kan ada, atau Singapura, ya kita nggak bisa menjangkau. Ya judi online hanya bisa dijangkau itu ya mereka-mereka yang ada di Indonesia gitu. Ketika di Indonesia ya itu karena gampang. Kalau jejak digital kita kan nggak bisa, apalagi misalkan udah bandarnya ada di Thailand misalkan ya, warga negara Thailand, ya kita nggak bisa apa-apa karena di sana judinya itu adalah dilegal kan, termasuk legal di wilayah tertentu. Cuman kita mainnya dari sini. Nah di sini hal terlarang 303 maupun undang-undang ITE. Nah ketika kita ikut serta ya dan dipromosikan, ya paling yang ketangkap ya istilahnya jaringan-jaringan di bawahnya ya, yang main-main itu atau yang menggunakan teknologi tertentu yang ada di Indonesia. Terutama tadi yang endorse ini kan tidak hanya artis, tidak hanya public figure, tidak hanya selebgram, tapi ada timnya itu kan. Kalau di media di Metro kan misalkan ada apa fotonya, ada yang rekamnya, ada segala macam lah, kru lah misalkan kan sebutnya. Itu tapi kan itu kan kecil. Padahal dan ini juga saya juga pesimis kalau ini dapat ya di kelompok lain akan dibuka lagi, karena terutama salah satunya bandarnya, jaringannya, sekali lagi bandarnya, jaringannya ya adanya di luar umumnya. Yang di kita ini kan maaf ya saya katakan kutu kupret gitu kan. Kalau yang di luar setidak-tidaknya tetangga kita lah yang dekat beberapa negara ASEAN itu kan, terutama Thailand sama Singapura itu merupakan pusatnya. Iya, itu dia yang menjadi salah satu kendala ya, Kang Asep, karena dikendalikan dari luar. Ini menjadi salah satu kendala dalam sapu bersih judi online. Ada instruksi Menkominfo, 7 hari sapu bersih judi online. Tanggapan Anda optimis tidak betul-betul bisa disapu bersih judi online agar Indonesia tidak lagi darurat judi online? Ya kalau soal seruan sih kita apresiasi lah. Tapi kalau soal nanti dihabisin, saya termasuk yang pesimis gitu kan. Karena tadi saya katakan, yang terkena hanya kupret-kupret gitu kan. Jadi dan ini tidak akan pernah hapus, apalagi pernyataan. Tentunya kalau nggak salah kan kemarin apa mau diinikan, kemudian diapakan, diitukan jadi duta. Nah itu saya kira ya judi tetap judi, haram gitu. Yang tidak hanya haram secara agama ya, secara religi, tapi juga hal yang dilarang secara yuridis karena di KUHP ada, Undang-Undang ITE ada. Jadi siapapun main judi dan siapapun yang turut serta, ya tadi tidak hanya seruan di sapu bersih gitu kan, ya harus bersih bener gitu. Tapi kembali, nah ketika menyapu yang disapu ini janganlah yang bawa kecil-kecilnya. Nah bagaimana misalkan negara ini hadir kerjasama dengan Interpol, dan tapi masalahnya ya karena di beberapa negara yang merupakan pusatnya judi itu mereka dilegalkan, sementara di kita kan dilarang. Itu satu dilema yang memang sangat dari dulu ya susah.
Maka saya bilang pernyataan-pernyataan pemimpin bangsa ini yang berkaitan judi, kesusilaan dan hal yang dilarang, terutama judi yang kita bahas sekarang, itu harus hati-hati karena di kita tuh dilarang dan tidak ada apa melegalkan di tempat tertentu dengan permainan tertentu. Kecuali dulu ya pernah ada DSP, Totonalo gitu kan. Tapi itu dunia nyata. Nah kalau sekarang di dunia maya kan pergerakannya amat sangat susah karena menyangkut orang luar dan jaringannya di luar dan mereka sangat cepat sekali perputarannya dan penggantian apapun bentuknya. Hari ini diganti bukan hitungan hari, detik pun mereka bisa merubah formatnya atau aplikasinya ya. Bahasa Indonesia Ya. saya nggak hafal, cuma saya kira mereka lah yang ahli informatika. Dan itu gampang dan saya kira katakan anak-anak sekarang itu permainan judinya sangat tahu. Tapi ketika misalkan dihabiskan, persoalannya sejauh mana misalkan men-take down itu ya aplikasi itu di Republik ini dapat gitu. Tapi itu yang memang tantangan di samping jaringan, bandar, kemudian percepatan teknologi kita bisa men-take down itu. Karena mereka lebih canggih menggunakannya, alatnya jauh dari kemampuan-kemampuan yang dimiliki kita. Kita juga kan nggak usah contoh lah paling jangan kan judi yang bisa tiap menit berubah. Ya seperti kesusilaan, coba tiap saat orang bisa buka, apalagi judi karena di situ Baik. ada berhadiah gitu kan. Kalau yang lain ya bisa sederhana, tapi kalau judi ini sangat canggih dan saya kira tantangan dari pihak aparat penegak hukum terutama tadi Baik. tidak hanya pernyataan atau seruan, saya berharap ya buat tindak lanjutnya ada gitu. Bagaimana ini stakeholder bangsa untuk memberantas perjudian di Republik ini. Baik, butuh solusi yang canggih juga ya Kang Asep untuk memberantas judi online agar Indonesia tidak lagi darurat judi online. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.